saya perlu menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 197 sebagai tambahan penjelasan masalah ibadah haji, karena pekan yang akan datang nanti sudah mulai membahas persoalan syarat-syarat haji dan rukun haji. Ini perlu sebagai tambahan. Surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumat, bahwa haji itu, ibadah haji itu ashhurum ma'lumat, sudah termaklumi, sudah terpastikan bahwa orang harus berhaji itu sudah dipastikan, sudah tentu, gak bisa ditolak. Itu namanya maklumatun. Ashhurum maklumatun. Ashhurun itu adalah waktu. Tafsir biasa bulan. Syuhur itu bulan. Tapi kalau takwil bulan, yaum, apa itu waktu. Ashhurum maklumat. Jadi haji ini sudah berada dalam waktu. Tapi kalau orang alim mengatakan ibadah haji ini waktunya ditentukan di bulan haji. Itu kalau tafsir biasa. Kalau takwil orang arif mengatakan ashhurum maklumat itu berhaji itu berada dalam waktu. Maksudnya berhaji itu sepanjang waktu. Beda dengan orang alim. Sholat itu ada waktunya. Zuhur, asar, kan begitu. Katanya orang alim. Katanya orang arif, sholat itu berada dalam waktu. Habis zuhur itu yang ada waktu. Gitu. Kalau orang alim, sholat itu menghadap Baitul. Kalau orang arif, sholat itu berada dalam Baitullah. Beda kan? Sholat itu begitu takbir sudah berada dalam Baitul. Orang alim sekalipun takbir ruku sujud tetap menghadap Baitullah. Jemaah Darul Muttaqin kalau sholatnya di dalam Baitullah. Tapi kalau orang alim nunggu jadi presiden. Kalau bukan presiden bisa sholat dalam Baitullah. Bisa. Enggak bisa. Sampai mau bayar berapa saja tidak bisa. Jemaah Darul Muttaqin tidak pakai bayar. Hebat mana presiden dengan jemaah Darul Muttaqin? Selama jadi presiden mungkin satu kali bisa sholat dalam Baitullah. Darul Muttaqin setiap hari. Setiap hari. Raja Makkah saja tidak bisa. Hebat mana Raja Makkah dengan jemaah Darul Muttaqin? Wah, ini kalau dibuka ini bahaya ya. Kalau dibuka ini bahaya. Bahaya. Orang alim tidak akan nerima. Tidak bisa nerima ini. Oh, ini muhkamat. Mutasyabihatnya tetap.
Mutasyabihatnya Baitullah itu yang ada di Makkah itu tidak menghilangkan. Jangan sampai salah paham kok bikin sendiri di rumah, bikin Ka'bah sendiri. Enggak. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajj. Jadi pelaksanaan haji itu orang yang sudah berhaji itu tidak akan terjadi yang namanya rafasa wala fusuq wala jidal. Orang yang sudah berhaji, yang sudah balik asyudda, orang ini tidak akan pernah rafas, fala rafas wala fusuq wala jidal. Di fala rafasa tidak akan pernah terjadi rafas. Rafas ini maknanya banyak. Kalau dalam muttaqin memaknai rafas itu manusia tidak akan bersifat binatang. Fala rafasa, orang yang sudah berhaji itu tidak akan bersifat binatang. Maksudnya apa? Orang yang sudah berhaji itu betul-betul manusia, jauh dari binatang. Wala fusuqah, dan tidak akan fasik. Karena manusia tidak mungkin fasik. Fasik itu adalah melakukan perbuatan ingkar, perbuatan dosa. Yang terakhir wala jidalah, tidak akan terjadi keributan. Jadi kalau makna biasa, tafsir biasa, jidal itu pertengkaran. Jidal itu kalau takwil, manusia yang sudah berhaji itu tidak akan ribut, tidak akan kacau, anteng, ayem, damai, tentram, dingin. Itu jidal, tidak akan pernah ribut. Jadi kalau manusia dalam hidupnya masih ribut terus, itu berarti belum berhaji. Belum manusia. Apa yang dibikin ribut? Manusia ini makhluk yang paling besar. Masa urusan masalah tanah ribut? Tanah itu apa? Masa urusan uang itu jadi ribut? Lebih besar dari dunia ini. Manusia kok diributin dengan dunia, ya berarti lebih rendah, lebih kecil dari dunia. Belum manusia. Kalau sudah manusia lebih besar dari malaikat kok. Jadi semua persoalan dunia itu kecil semua, tidak ada yang besar. Karena manusianya terlalu besar. Uang 100 juta ribut. Itu sampah. Katanya manusia. Urusan uang 2.000 ribut. Berarti nilainya kan lebih rendah dari 2.000 harganya. Jadi manusia tidak boleh dihargai dengan dunia, terlalu kecil. Jadi segala urusan dunia ini bagi manusia tidak ada yang besar, semuanya kecil. Tidak pernah digoyang oleh dunia ini. Lah orang yang sudah sedemikian itu digambarkan, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Orang tersebut sudah punya bekal. Orang yang sudah besar manusia, yang sudah betul-betul manusia itu, manusia ini sudah dibekalin oleh Allah dengan bekal takwa. Di bekal hidup itu takwa. Bekal berhaji itu adalah takwa. Dengan bekal uang. Uang itu sangu, bukan bekal. Ya harus sangu, masa tidak sangu ya. Tapi bekalnya itu takwa.
Sangunya uang. Ya sangu rokok bisa. Kalau orang ke Mekah itu kan, kalau hari rokok kan sangu rokok, gitu. Sangu uang, di sana belanja, gitu. Sangunya memang uang, tapi bekalnya ini adalah takwa. Tidak ada yang lebih baik dari bekal takwa. Khairuz zadit taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Kembali kepada ulil. Nah, jadi orang yang bisa takwa itu adalah ulil. Kan tidak bisa jadi manusia itu tanpa ulil albab. Jadi binatang kalau tidak ulil albab. Di ulil albab itu jiwa menggunakan dua otak. Otak luar dan otak dalam secara seimbang. Itu baru itu menemukan takwa. Tidak akan ribut dalam kehidupan itu. Maka dari itu Darul Mutakin punya metodologi ulul albab. Pola pikirnya itu metodologinya ulul albab. Berangkat dari tafakkur. Habis tafakkur, tadabbur, habis tadabbur, tazakkur, habis tazakkur, tasyakkur. Ini tidak ada di mana-mana. Profesor pun tidak pakai metodologi ini, cukup tafakkur saja. Menghafal Quran, menghafal hadis untuk dalil. Akhirnya makin banyak hafalannya, makin ribut. Itu. Makin pinter beragamanya, hafalannya makin ribut. Karena apa? Ya cuma tafakkur saja, nggak terus, nggak berlanjut. Nah, ini belum ada metodologi ini di mana-mana, belum ada. Pendidikan mana saja belum ada, perguruan tinggi yang mana saja belum ada. Bukan di Indonesia, di dunia belum ada. Metodologi ulul albab. Udah, Darul Mutakin ayam semua. Nggak ada ribut. Ribut apa? Terlalu kecil dunia ini bikin ribut jiwanya orang arif. Jadi terlalu hina. Dunia ini loh terlalu hina untuk bisa menggoyang jiwanya orang arif. Lah kalau orang sampai goyang dengan urusan dunia, berarti orang tersebut tertipu. Karena sifat dunia ini adalah menipu, mata ulhuru. Sekilas dan menipu. Maka dari itu orang arif tidak akan tertipu dengan dunia. Baik dunia apa saja, pangkat dunia, ilmu dunia, apa? Tidak akan tertipu oleh itu semua. Anak dunia, istri dunia, suami dunia. Apa yang tidak dunia? Dunia semua. Orang arif tidak akan pernah tertipu oleh dunia itu. Sadar betul. Sampai di sini tambahan pemahaman tentang ibadah haji. Pekan yang akan datang sudah memasuki syarat dan rukun haji. Penjelasan baik haji yang mutasyabihat maupun haji yang muhkam. Kalau belajar haji mutasyabihat untuk apa? Apalagi yang sudah tua-tua, wong antriannya sudah puluhan tahun, untuk apa? Sudah haji yang muhkamat semua.
Kalau 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, kemungkinan antrinya itu mulai lahir sudah diantrikan. Mulai lahir didaftarkan, nanti nunggu 40 tahun, atau nunggu 50 tahun lagi. Ya akan bermasalah. Kalau persoalan haji ini hanya dipahami mutasabbihatnya saja. Darul Muttaqin bisa mengusulkan haji itu bukan 1 tahun sekali, bisa 4 kali di bulan haram. Gitu. Bulan haramnya itu ada 4. Bisa. Mungkin cuma simbol aja kok bisa ribut. Sudah laksanakan. Yang penting tanggal 9 jangan dirubah. Tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 itu di bulan haram. Jadi bukan hanya Dzulhijjah saja. Tapi gagasan ini tidak akan diterima oleh ulama Mekah. Itu penyesatan. Nah, kalau ketemu saya Raja Mekah, daripada bikin Ka'bah sendiri, sudahlah buka saja. Kenapa? Antrinya 50 tahun. Nah itu, akhirnya nanti akan muncul gejolak, bikinlah Ka'bah sendiri. Bisa. Dibikin mungkin dari batu emas. Batu yang ada kandungannya emas itu. Akhirnya dibandingkan dengan Mekah. Mekah kan batu biasa. Di sini anunya itu batunya pilihan. Ada emasnya, ada anunya. Kita tutup dengan bacaan tasbih. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tasyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim